U20 kita di bawah Coach Indra Safri sudah bersiap akan bertarung melawan Maldives atau Maladewa dalam pertandingan besok tanggal 25 September di Stadion Madia. Pertandingannya akan dimainkan 19.30 waktu Indonesia bagian Barat. Ini pasti dinantikan juga karena menariknya kita masih punya Jens Raven, salah satu pencetak gol terbanyak kita di AFF U19 di mana kita juara. Ya, dan Jens Raven sudah bertekad akan tampil sebaik mungkin membawa Indonesia lolos ke putaran final Piala Asia pada Februari 2025 di Cina. Wah, luar biasa. Nasionalisme yang sangat tinggi dari seorang Jens Raven. Ya, dan dia ingin kembali untuk menjadi top skor. Wah, bahkan melebihi dari apa yang dia lakukan di Piala AFF U19. Ya, dia ingin tentunya pertandingan melawan Maladewa ini pelampiasan paling tidak ada 2 gol yang dia ingin sumbangkan, bahkan memungkinkan untuk hat-trick. Karena dia sudah pasti dipasang lebih dulu oleh Coach Indra Safri di lini depan. Nah, di sana itu dibidik untuk Indonesia bisa berbuat yang terbaik lagi. Tapi memang perlu ada penambahan amunisi lagi. Tidak harusnya hanya dengan Jens dan Marcelinus yang ada. Welber harus dipanggil kembali masuk di dalam. Tim Gaypens juga bisa ikut, ya. Dion Mars juga bisa ada di dalam, ya. Kalau udah 5-6 pemain U20 yang bagus-bagus yang bermain di luar itu, pemain-pemain diaspora, untuk menambah kita akan kuat. Karena kita bermain di Cina nantinya, ini semua tim-tim kuat, 16 itu sudah ada. Jadi kita tidak boleh main-main di sana. Ya, kita harus punya tim yang kuat. Nah, kita tahu Jens Raven ini adalah top skor dari timnas Indonesia, dan seperti yang saya jelaskan sebelumnya, memang kita perlulah pemain-pemain keturunan Indonesia bukan saja di timnas Indonesia senior, tapi juga di timnas Indonesia U19, bahkan sampai timnas Indonesia U16. Kan pernah saya jelaskan itu di salah satu konten dari channel YouTube Triple B. Dan gak ada masalah, jangankan di U16, kalau nanti kita ada timnas U14, ya dari U14 saja kita sudah punya pemain keturunan, karena kita lihat beda total permainan mereka. Jadi di konten ini saya bukan artinya ingin memuji setinggi langit pemain-pemain keturunan Indonesia, nggak seperti itu teman-teman, tapi this is the fact. Inilah faktanya, bahwa dengan banyaknya pemain keturunan Indonesia, ya permainan dari timnas kita meningkat. Maka itu kan di IG, di story saya ada buat pertanyaan kan, kira-kira tanpa Jens Raven bisa nggak kita juara? Belum tentu kita juara. Bukan karena dia bisa mencetak gol, ya, tapi karena memang pergerakan dari pemain ini sangat eksplosif, sulit sekali dibaca oleh para pemain tim lawan, walaupun dia juga beberapa kali melakukan kesalahan. Ya kan? Ada juga kesalahan yang dilakukan dalam mengontrol bola, dalam memberikan passing. Ya, tapi gak masalah karena sama seperti Arkan Kakak, dia juga usianya masih muda. Memang dia sedikit lebih tua daripada Arkan Kakak kan, usianya 18 tahun, tapi Arkan Kakak kan 16 tahun. Gak masalah, ini memang adalah fase dalam karir mereka di mana mereka akan banyak membuat kesalahan. Tapi yang saya harapkan, ya, dari kesalahan-kesalahan ini mereka bisa belajar, bisa menjadi pemain yang lebih baik lagi. Tapi kan dengan hadirnya Jens Raven di lini depan kita, inilah yang memberikan dimensi permainan yang berbeda. Karena Jens Raven bukanlah pemain yang menunggu bola, tapi Jens Raven adalah pemain yang menjemput bola. Tapi Jens ini kelihatan memang di atas gitu, dari segi kualitas, bukan di bola, di on ball-nya, tapi di off the ball-nya pun dia sangat amat bagus gitu. Dan gue ngelihat kecintaan dia terhadap timnas Indonesia agak mengagetkan gitu. Berkali-kali dia mengungkapkannya, bahkan gue juga sering komunikasi sama dia. Memang benar-benar cinta banget sama Indonesia dia. Tadi nangis, di wawancara juga sampai masih nangis. Bayangin dari habis pertandingan sampai di wawancara dia masih nangis juga. Terus gue ngeliat dia nyanyi lagu Indonesia Raya bisa, Indonesia Pusaka dia bisa, Tanah Air dia bisa. Ini orang benar-benar serius untuk menjadi membela timnas Indonesia tuh kelihatan banget. Dan gue berasa gitu kalau dia emang seserius itu untuk ke timnas Indonesia. Dan memang terbukti dia cukup berpengaruh di tim ini. Gue gak kebayang kalau misalkan di depan kita gak ada si Jens Raven ini, agak sedikit kesulitan untuk timnas Indonesia. Mungkin total kalau salah 4 gol dicetak sama dia, ini bukan sedikit, ini banyak. Bahkan top skornya pun yang dari Australia itu cuma 5 gol. Dia kalau misalkan dia bisa nyetak 2 gol lagi, dia bisa menjadi top skor gitu. Ini satu pemain ini menjadi catatan khusus buat gue. Gue suka banget sama dia. Dari karakternya, dari attitude-nya, dari daya juangnya, dari kecintaannya, ini orang sempurna banget gitu. Mudah-mudahan semakin dia dewasa, semakin dia berkembang skillnya, dan semakin dia lebih bagus lagi. Karena
ini orang diproyeksikan untuk ke timnas senior. Jangan juga sepak bola ini memecah belah bangsa gitu. Ini kan kita udah buktikan. Habis politik, habis pesta demokrasi, sekarang masyarakat Indonesia bersatu dengan bola. Itu kan yang saya bilang. Ini bukan kita bicara apa-apa ya, ini kita realita gitu. Orang melupakan semua. Nah, jangan juga bola ini ya dijadikan juga pemecah bangsa ini. Yang kita harus kembali tadi sama. Supporter kita harus juga melihat bangsa Indonesia ini, saudara-saudara kita dari timur pun ya sama-sama kita. Apalagi ya ini konteksnya di internasional. Sebelum lebih lanjut, jangan lupa tekan tombol jempolnya, sebagai tanda bahwa kalian cinta Timnas Indonesia. Berita pertama, Jens Raven yakin persiapan maksimal Timnas U20 Indonesia berbuah manis. Garuda Nusantara akan mulai bertugas pada tanggal 25 September untuk ajang kualifikasi Piala Asia U20 2025. Menjadi tuan rumah, Indonesia akan bertemu dengan Yaman, Timor Leste, dan Maldives di grup F. Persiapan pasukan Indra Syafri berjalan cukup panjang bahkan sebelum berlaga di ASEAN Cup U19 2024. Hasil positif sukses mereka dapatkan dengan menjadi juara di turnamen tersebut. Jens Raven menjelaskan, persiapan yang mereka lakukan cukup panjang. Selain pemusatan latihan di luar negeri, semua pemain juga sudah bersama sejak bergabung di ajang Toulon Cup 2024 dan Seoul Earth Onlus Cup 2024. Hampir 1 tahun terjadi proses seleksi yang ketat demi membawa Indonesia lolos ke Piala Asia. Saya memang main di ASEAN Cup U19 2024. Tapi saya absen ke Korea. Tapi saya pikir kita sebagai tim sangat bagus. Seperti yang saya bilang kami di kondisi yang bagus dan persiapan yang sangat baik, kata Jens Raven. Tentunya, persiapan yang panjang tidak cukup. Mereka harus membuktikan saat berada di turnamen nanti dan memberikan hasil terbaik. Semua laga menjadi ujian dan mereka harus bisa memaksimalkan dengan baik. Menyapu bersih kemenangan tentu jadi hal yang positif di kualifikasi Piala Asia nanti. Jadi kami punya pikiran yang bagus di kualifikasi ini. Tentunya jangan memandang sebelah mata, tegasnya. Lolos ke Piala Asia tentu saja tidak mudah karena hanya juara grup dan runner-up terbaik yang lolos ke partai final. Selain itu, fisik dan mental pemain akan terkuras karena jadwal yang padat selama kualifikasi. Namun, hal ini tidak menjadi masalah karena semua pemain siap memberikan yang terbaik di setiap pertandingan. Apa yang harus dilakukan itulah yang akan kami lakukan. Kita berada di kondisi fisik terbaik jadi tidak ada masalah, tutupnya. Berita selanjutnya, Maarten Paes dikabarkan akan gabung FC Barcelona. Sebuah kabar mengejutkan beredar yang mengatakan bahwa Maarten Paes dikabarkan akan gabung FC Barcelona. Kabar tersebut diposting oleh salah satu akun di media sosial yang menyebutkan bahwa Maarten Paes akan gabung ke FC Barcelona. Dengan sisa kontrak 1 tahun lagi bersama FC Dallas, Barcelona hanya cukup merogoh kocek euro 1,5 sampai 2 juta jika ingin merekrut Paes, tambah akun @FC Barcelona. Kabar ditariknya kiper andalan timnas Indonesia ini seiring dengan kabar dari Javier Tebas selaku Presiden La Liga yang mengatakan bahwa FC Barcelona dapat merekrut pemain baru di luar jendela transfer di tengah. Dalam perekrutan ini Barca bisa saja mendapatkan pemain baru mulai seperti penjaga gawang untuk menggantikan Marc-Andre ter Stegen yang mengalami cedera. Selain mengalami cedera, kiper Barca tersebut juga disebutkan kontraknya juga telah berakhir. Pemain Jerman itu ditandu keluar lapangan saat bertandang ke Villarreal pada hari Minggu lalu karena cedera lutut serius. Akibatnya, Barca harus mencari pengganti dan nama Maarten Paes dikabarkan menjadi salah satu kandidatnya. Selain performa yang sangat prima, harga kontrak Paes juga tidak terlalu tinggi mengingat kondisi keuangan dari Barca yang dikabarkan tengah bermasalah. Tebas mengatakan bahwa ini merupakan kesempatan yang baik bagi Barca untuk menarik pemain baru. Saat ini Barca juga harus menimbang untuk menggunakan Inaki Pena atau bakat La Masia di bawah mistar gawang. Jika tidak menggunakan dua kiper tersebut, maka Barca harus mencari kiper lainnya yang mampu memperkuat lini belakang dalam menghadapi rival beratnya, Real Madrid. Berita selanjutnya, Madam Pang sebut timnas Indonesia menyeramkan.
Presiden Asosiasi Sepak Bola Thailand, Fat Nualpan Lamsam atau yang lebih dikenal dengan nama Madam Pang menyinggung kekuatan timnas Indonesia jelang Piala AFF atau yang kini memiliki jenama baru ASEAN Championship. Madam Pang turut memantau situasi jelang kejuaraan antar negara Asia Tenggara yang akan berlangsung pada akhir tahun ini, tepatnya pada tanggal 8 Desember tahun 2024 hingga tanggal 5 Januari tahun 2025. Dalam sebuah konferensi pers, Madam Pang mendapat pertanyaan soal timnas Indonesia yang kini merupakan satu-satunya wakil Asia Tenggara di kualifikasi Piala Dunia 2026. Semua tim menakutkan, tetapi Indonesia tidak berada di grup kita, katanya sambil menghela napas dikutip dari Thairat. Indonesia sangat bagus. Mereka lolos ke fase ketiga kualifikasi Piala Dunia. Tetapi dalam Piala AFF terdahulu, kita tidak pernah kalah dari Indonesia, ucap Madam Pang menambahkan. Madam Pang juga memperhatikan perihal kekuatan timnas Thailand yang kemungkinan tidak bakal lengkap lantaran Piala AFF tidak berlangsung dalam kalender FIFA sehingga tidak ada keharusan bagi klub melepas pemain ke tim nasional. Ini cukup mengkhawatirkan. Akan ada diskusi dengan klub Liga Thailand soal meminta pemain-pemain timnas Thailand pada pekan depan, jelas Madam Pang. Di balik kekhawatiran itu, Madam Pang yakin klub akan melepaskan pemain dan berkorban demi tim nasional. Kalau tidak begitu maka kami tidak akan mendapatkan pemain, ujarnya. Saya memahami Piala AFF tidak berlangsung dalam FIFA Matchday, tetapi klub-klub akan bersimpati, tuturnya. Berita selanjutnya, timnas Indonesia naik ke posisi 129 ranking FIFA, Erick Thohir singgung target 100 besar. Ketua Umum PSSI, Ketum PSSI, Erick Thohir, bangga timnas Indonesia berhasil naik ke posisi 129 ranking FIFA. Ia mengingatkan, Sintayong dan pasukannya jangan cepat puas. Federasi Sepak Bola Dunia, FIFA, baru saja merilis ranking terbaru, Kamis tanggal 19 September tahun 2024. Dalam rilis itu, timnas Indonesia naik 4 tingkat dari posisi 133 ke 129 dunia. Hal itu didapat setelah skuad Garuda berhasil meraih hasil imbang kontra timnas Arab Saudi, 1-1, dan timnas Australia, 0-0, di dua laga awal putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Berkat hasil itu, tim Merah Putih mendapat tambahan 15,44 poin. Kini, timnas Indonesia berada di ranking 129 dunia dengan koleksi 1124,17 poin. Tim Merah Putih meninggalkan Malaysia yang berada di peringkat 132 dunia. Erick mengaku bahagia dengan pencapaian terbaru timnas Indonesia. Namun demikian, mantan Presiden Inter Milan itu mengingatkan Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan untuk tetap berjuang demi menembus 100 besar dunia. Indonesia naik ke peringkat 129 ranking FIFA. Dua hasil imbang melawan negara langganan Piala Dunia, Arab Saudi dan Australia membuat peringkat Indonesia di ranking FIFA naik, kata Erick, dikutip dari akun Instagram pribadinya @erikthohir. Ini menjadi bukti keseriusan kami untuk membawa Garuda terbang tinggi, sambung Menteri BUMN itu. Belum cukup, karena mimpi kami bisa membawa Garuda menembus 100 besar dunia, tandasnya. Timnas Indonesia sendiri masih menyisakan 8 pertandingan di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Terdekat, mereka akan bertandang ke markas Timnas Bahrain tanggal 10 September tahun 2024 dan Timnas China tanggal 15 Oktober tahun 2024.